Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa berjumpa dengan saya dalam rangkaian kegiatan calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Iwan Irawan, merupakan salah satu calon guru penggerak di angkatan 10 instansi dari SMA Negeri 1 Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini saya akan melakukan sebuah kegiatan pra-observasi yang akan ditemani oleh teman saya, yaitu Bapak Yudi Maulana yang merupakan salah satu guru kimia di SMA Negeri 1 Ciwidey. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dalam hal ini kita akan melakukan sebuah kegiatan pra-observasi yang mana nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Pak Yudi mengenai tentang pembelajaran. Tujuan dari pra-observasi ini supaya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Yudi. Mungkin sesudah ini nanti ada observasi kelas, mungkin nanti juga akan dilanjuti dengan percakapan pasca observasi yang akan disaksikan langsung oleh pengajar praktek ya. Izinkan mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Oke, ini Pak Yudi, kalau boleh tahu berapa lama sudah ngajar di SMA Ciwidey? Sekitar 6 tahun dari 2018 Pak Iwan. Oh, berarti udah lama ya, berapa lama? Kira-kira apa yang menjadi berkesan selama Pak Yudi mengajar di SMA Negeri 1 Ciwidey? Hal yang paling berkesan beserta dengan siswa ketika itu saya melakukan praktikum tentang kimia dan siswa terlihat antusias dan bahagia mempelajari kimia. Dari setiap pembelajaran mungkin ada beberapa hal yang disampaikan ya. Mungkin dari tujuan pembelajaran yang mungkin nanti akan disampaikan di kelas ya, tujuan pembelajaran yang akan tujuan pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh Pak Yudi ya? Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui bagaimana perkembangan model atom. Yang kedua, siswa dapat merepresentasikan inti sari dari perkembangan setiap model atom sendiri. Dan yang ketiga, siswa dapat merepresentasikan dalam bentuk karya, yaitu bagaimana cara membuat model atom sederhana dari barang-barang yang sederhana. Oke, jadi kalau di garis bawahi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti di kelas itu ada 3 ya, dari mulai pengertian, tujuan, terus anak bisa mempresentasikan itu ya, yang mempresentasikan dari hasil penjabaran dari materi atom tersebut mungkin itu ya. Oke, terus ada pertanyaan yang selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran Pak Yudi tersebut apa? Yang pertama, pengetahuan, ranah pengetahuan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu tentang berpikir kritis. Yang kedua adalah keterampilan, dan keterampilan ini sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila mengenai kreativitas. Jadi intinya yang akan dikembangkan nanti di konteks pembelajaran di kelas itu ada 2. Yang pertama, pengetahuan sejauh mana siswa bisa memahami tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tentang keterampilan yang berhubungan juga dengan profil pelajar Pancasila ya. Kalau boleh tahu, apa hubungannya materi yang akan disampaikan dengan profil Pancasila tersebut, Pak? Materi berdasarkan yang akan saya ajarkan, terutama di bagian berpikir kritis, artinya siswa memahami bahwa perkembangan model atom itu sangat perlu dipahami secara nyata. Kenapa? Karena setiap makhluk hidup itu berawal dari hal kecil menjadi hal yang lebih besar. Oh, jadi intinya itulah. Jadi kalau dijabarkan, selain untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan, itu anak untuk bisa merealisasikan dalam konteks perilaku nyata mungkin itu ya. Betul. Oke. Kalau boleh tahu lah, strategi yang akan dipersiapkan Pak Yudi ketika nanti memberikan materi di kelas, melakukan pembelajaran itu, strateginya akan seperti apa gitu? Oke, saya akan melakukan strategi pembelajaran yang berpihak pada siswa.
Artinya siswa adalah yang menjadi subjek pendidikan atau subjek pembelajaran. Di sana ada proses berdiskusi antar teman, di sana ada proses siswa mencari informasi selengkap-lengkapnya mengenai perkembangan model atom. Kemudian di sana juga siswa adalah yang membuat replika model atom sendiri, seperti itu. Oh, jadi strategi yang akan dipersiapkan nanti Pak Yudi ketika di kelas itu pembelajaran yang berpihak terhadap siswa. Otomatis ini memerlukan hal-hal yang bersifat media. Mungkin ada hal media yang akan dipersiapkan. Ya, yang pertama saya akan mencoba media pembelajaran yang interaktif, salah satunya penggunaan internet atau teknologi. Yang pertama bisa menggunakan Google Form ataupun Quizzes ataupun teknologi-teknologi yang menunjang sehingga peserta didik itu tidak hanya memiliki pengetahuan kimia saja, tapi memiliki atau cakap terhadap teknologi, sehingga mereka dalam pembelajaran juga menjadi menarik dan menyenangkan. Kemudian media yang lain mungkin saya akan menggunakan Canva sebagai slide share-nya atau sebagai PowerPoint-nya. Kemudian juga saya ingin peserta didik itu setelah membuat suatu proyek, dia merepresentasikannya dalam sebuah Google Site seperti itu. Oke, jadi strategi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Yudi nanti di kelas itu, yang pertama itu berpihak terhadap siswa. Ya. Siswa itu bebas untuk berkreativitas dengan koridor tertentu sehingga potensi yang siswa miliki itu bisa berkembang. Di sisi lain juga Pak Yudi akan mengkolaborasikan dengan kondisi yang ada sesuai dengan zaman hari ini, awalnya dengan teknologi. Jadi tetap Pak Yudi itu di samping menggunakan metode interaktif bertanya dan sebagainya, tetap media teknologi dipergunakan karena tujuan dari profil Pancasila, bentuk profil Pancasila salah satunya siswa itu bisa berwawasan global dan bernalar kritis mungkin itu wawancara pra observasi. Mungkin kalau boleh tahu lah, kapan Pak Yudi akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Paling dekat minggu depan. Ya, ada jadwal kimia dari hari Senin sampai hari Kamis, dan itu setiap kelas saya akan melakukan hal-hal tersebut. Jadi kalau nanti saya melakukan observasi, kira-kira di jam keberapa, di hari apa ya? Kemungkinan di hari Selasa jam pertama atau jam ketiga keempat. Nah, berarti nanti kita akan bertemu di observasi langsung di kelas ketika Pak Yudi melakukan sebuah kegiatan pembelajaran terhadap anak di hari Selasa jam kedua ya. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan diri selaku pendidik, bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti, diberi kesempatan umur panjang di hari Selasa ya, di hari Selasa selama ya. Terima kasih Pak Yudi, hari ini kita sudah melakukan kegiatan observasi pasca observasi. Mungkin nanti 2 kegiatan lagi, yang selanjutnya observasi, yang selanjutnya pasca observasi. Dan itu mungkin salah satu kegiatan yang dilakukan percakapan pra observasi dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan mutu pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Yudi ya. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau boleh tahu dari kegiatan ini ada yang didapatkan, yang diharapkan dari kegiatannya? Yang pertama, dalam kegiatan wawancara ini saya ternyata mendapatkan penguatan persiapan, sehingga percakapan ini ternyata saya perlu lebih mematangkan persiapan saya di dalam pembelajaran nanti. Ya, terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberi kesempatan umur panjang, kita bisa bertemu di hari Selasa. Mungkin itu, selamat bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua muridnya untuk memimpin berdoa. Untuk belajar, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perwujudan nyata dari kalimat tersebut adalah berdoa. Maka kita tambahkan dengan membaca ayat suci Al-Quran berawal dari surat Al-Fatihah bersama-sama. Ayo. Jangan pelan lagi ya. Oke, silakan. Mumpung masih hari pertama, ya, jadi masih ditoleransi. Ya. Kayak lain kali kalau AA terlambat, ya harus minta izin dulu ke tiket, ya pakai surat tiket biasanya. Nanti masuk ke sini ada surat perizinan. Siap? Oke. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau mereview dulu apa yang kalian pelajari di hari kemarin. Belajar apa kemarin? Apa lagi? PKN, apa lagi? Sunda, apa lagi? PA, PP atau PA? Oke, kalau kelimanya bahas apa sih? Pengertian P5. Ya, P5 itu apa? Ada berapa? Ada 5. Dari mana ada 6? Ada 6 dimensi. Yang pertama, kebinekaan global. 3, mandiri. Keempat, kreatif. Kelima, terakhir, salah satu yang sudah kita lakukan adalah barusan tadi bagaimana yang direalisasikan dalam kehidupan nyata seperti tadi berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian belajar apa lagi selain kalimat? Tadi PKN. PKN belajar apa? Dari ya? Oke, selain PKN apa lagi? Bahasa Sunda belajar apa? Kenapa tidak bisa dilihat? Kenapa tidak bisa? Karena terlalu betul, ya. Maka kita akan mengenal bahwa atom itu berdasarkan satu penemuan, kemudian teori, dan yang keempat adalah hasil. Atom sendiri merupakan partikel yang sangat kecil. Apakah atom itu ada yang lebih kecil daripada atom? Apa? Betul. Apa aja? Satu. Ya. Selain atom yang kecil itu ternyata ada yang kecil lagi. Satu, proton. Kedua, elektron. Ketiga, neutron. Proton, elektron. Pertanyaannya, apakah ada yang lebih kecil dibandingkan proton, elektron, dan neutron? Ada. Ya, namanya adalah yang lebih kecil daripada dia.
proton dan elektron ditemukan tahun 2013. Masih baru. Ya. Berarti kalau dulu kita belajar atau ngajar, ternyata masih ada yang paling kecil yaitu proton, elektron dan neutron. Ada yang lebih kecil lagi, ternyata kuat. Apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari atom yang sangat kecil? Kira-kira apa dalam kehidupan yang bisa kalian pelajari dari atom? Sekecil-kecilnya atom ada yang lebih Kecil. sebesar-besarnya sesuatu atau atom masih banyak yang lebih besar. Nah, kalau atom itu bergabung bisa membentuk apa aja? Satu, dua, Ya, silakan siapa yang bisa menjelaskan refleksi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Olivia Fitri. Jadi dalam pembelajaran tersebut saya ingin mengetahui tentang atom. Bahwa atom itu adalah partikel terkecil yang jadi di bawah atom itu masih ada yang kecil juga. Salah satunya adalah proton, elektron, dan neutron. Tapi masih ada yang lebih kecil yaitu adalah quark. Kemudian di bagian atom juga ada yang lebih besar yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, tepuk tangan bagi kita. Apa yang bisa kalian pahami dalam kehidupan mengenai atom? Boleh, siapa? Jadi setelah belajar atom pun saya dalam kehidupan jadi seperti apa? Boleh? Kenapa? Gak usah takut soal tidak pernah Bapak menyalahkan orang yang menggunakan. Boleh? Setelah belajar atom, kira-kira dalam kehidupan itu jadi gimana? Boleh? Gak apa-apa, jangan dapat salah. Ya. Jadi coba aja. Ayo dicoba aja. Perkenalkan, nama saya Ramaja. Tadi apa? Jadi setelah kamu belajar ini tentang atom dalam kehidupan, kamu lihat jadi dalam kehidupan ternyata ini. Jadi di dalam kehidupan atom bisa kan apa ya? Atom kan di atas atom ada ada unsur itu oksigen, biasanya oksigen kan di Eropa ya, bisa juga. Oke, tepuk tangan bagi maksudnya saya paham bahwa dengan belajar kimia, terutama atom itu kan ada yang lebih besar, salah satunya adalah unsur. Yang saya ketahui dalam kehidupan adalah oksigen. Nah, selain daripada oksigen ada yang dikeluarkan namanya CO, bukan CO2. Kalau CO2 itu gas polusi dari motor, dari mobil mana itu namanya adalah CO. Makanya suka sering jepolan batu lama, mamutnya udah ditiup, pernah gitu, panas udah ditiup. Betul, dalam kimia itu akan ada zat yang berbahaya, racun. Ya, zatnya zat asam. Makanya yang sering asam lambung, ya, akibatnya apa? Penyebabnya apa? Dari makan makanan yang panas, yang ditiup. Kalau ditiup jadi masalah yang ditiup. Kenapa? Karena di sini ada karbon monoksida bergabung dengan hidrogen. Ya. Apa nama zatnya? CO atau asam karbonat. Asam karbonat meningkatkan asam lambung. Kayaknya sok guru gitu. Nah, dulu kita bahasanya nggak kimia, tapi bahasanya pakai bahasa daerah, pakai bahasa yang bermakna. Pamali ulah ditiup ke panas teh. Nah, mah ada terus juga pamali itu orang lain. Padahal orang tua zaman dulu ternyata udah belajar, ya, belajar bahwa di dalam zat nasi ya ada karbohidrat. Nah, yang panasnya itu bisa mengakibatkan racun kalau kita langsung ditiup makanannya. Ya. Kalau malah mau diri langsung makan, nyampe kami mau diri racun.
Ya namanya, sebisa mungkin ketika ada makanan panas, kalian dinginkan terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami? Oke, boleh setoran simpulkan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir? Apa tuh kelas? Oke, satu kata. Silahkan pikirkan satu kata ya. Apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kali ini? Satu kata. Berapa? Oke, satu kata. Boleh bebas. Apapun. 3, 2, 1. Satu kata. Mengenal struktur atom. Satu kata. Bebas, satu kata. Seru, oh gitu, satu kata. Satu kata. Seru, apa lagi? Pas, apa lagi? Atau apa lagi? Betul, apa? Apa? Bebas. Senyawa, apa lagi? Pas, apa lagi? Terus mengerti tentang atom, terima kasih. Apa lagi? Ya, seru. Apa lagi banyak kata-kata deh? Kimia, paham? Struktur atom. Ayo bebas. Apapun. Oke, pembelajaran menjadi enak ya, kayak nyaman. Apa lagi? Satu kata. Campur. Ilmu yang bermanfaat. Pengalaman, that's right. Tepuk tangan bagi yang lain nanti bakal kebagian. Jadi polanya kita nanti explaining dulu biasa ada hal yang baru, kemudian memotivasi dulu. Nanti Papa mungkin akan menanyakan ada satu dan video, ada satu dua video yang bisa memotivasi kita, baru ke teori kimia, dan di akhir kita merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Pagi, siang, malam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebetulnya saya ada keperluan dengan Pak Iwan. Kalau boleh tahu ada keperluan apa Pak Yudi? Nah, minggu lalu saya dengan Pak Iwan sudah pernah melaksanakan praobservasi dan observasinya Pak Iwan. Nah, saya itu penasaran bagaimana hasil observasi dan praobservasi dari Pak Iwan. Oh, betul. Kalau tidak salah 1 minggu kebelakang kita pernah melakukan kegiatan praobservasi dan observasi di kelas dengan tujuan supaya menggali potensi dan memberdayakan sumber daya yang ada, baik itu pendidik atau teknika pendidikan. Ya, kalau boleh Bapak jabarkan tentang hasil observasi yang dilakukan di kelas, dikolerasikan dengan apa yang ingin diwujudkan oleh Pak Yudi. Yang pertama, kalau nggak salah, Pak Yudi itu ingin meningkatkan pengetahuan di anak, terus ingin juga meningkatkan keterampilan anak dan dikorelasikan dengan materi yang disampaikan di kelas. Sejauh itu ingin anak-anak itu lebih terampil dan cakap dan lebih termotivasi untuk belajar kimia. Kalau nggak salah waktu itu materi yang disampaikan itu mengenai atom. Ya, itu kan ini betul ya, ya, betul. Betul kan, kalau nggak salah itu ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di anak. Di sisi lain juga, di samping belajar kimia juga ingin menyampaikan hal-hal yang mengenai attitude gitu kan. Kalau boleh Bapak jelaskan bahwa apa yang diinginkan Pak Yudi mengenai pembelajaran itu, yang pertama untuk pengetahuan, kalau melihat di lapangan, ya model lapangan menurut catatan Bapak, ya materinya sudah tersampaikan dengan baik. Ya, Pak Yudi secara pengetahuan dan bisa meningkatkan motivasi anak untuk komunikatif, ya keterampilannya terlihat terbangun ketika anak-anak itu bisa melakukan
stimulus dari pertanyaan-pertanyaan Pak Yudi seperti itu juga. Bahkan ketika Pak Yudi ingin merealisasikan bahwa bukan sebatas nilai pengetahuan saja yang diambil, tetapi Pak Yudi di sisi lain bahwa kimia itu bisa juga dikorelasikan dengan nilai attitude. Ini bisa terlihat anak-anak bisa berjalan dengan pembelajaran yang rapi, saling menghargai, terus komunikatif juga. Mereka kalau mau bertanya ataupun menjawab, attitude-nya jelas, itu bisa menghargai teman, bisa menghargai gurunya juga. Terus mengenai media pembelajaran yang dipakai Pak Yudi, bisa nyambung dengan anak yang media pembelajaran. Tetapi kalau boleh Bapak sarankan untuk kedepannya, karena pengetahuan itu terus berubah, pengetahuan itu berkembang, minimal untuk media pembelajaran bisa lebih baik daripada yang hari ini, itu minimal bisa lebih update itu Pak Yudi. Terus kalau boleh Bapak sarankan juga, di sisi lain Pak Yudi ingin meningkatkan kompetensi selaku guru. Kalau melihat dari Bapak penilaian yang Bapak ya, yang ingin Bapak juga selaku observer ingin melihat atau ingin meningkatkan ya kompetensi rekan, baik secara pedagogi, baik secara sosial, baik secara kompetensi profesional ataupun secara akademik lah gitu ya. Yaitu memang sudah terlihat Pak Yudi banyak melakukan hal-hal yang memang menunjang terhadap keprofesian Pak Yudi. Ya mungkin itu Pak Yudi. Kalau Bapak boleh nanya, apa yang merasa kurang ketika kemarin Pak Yudi menyampaikan materi? Ya, pada saat saya menyampaikan materi ada beberapa momen yang menurut saya sendiri belum terkuasai. Salah satunya adalah ketika pengkondisian kelas. Pada saat siswa diarahkan untuk belajar individu dan transisi ke belajar kelompok, terkadang mereka masih kebingungan kelompok yang mana, padahal sudah diberitahukan pembentukan kelompoknya adalah seperti halnya dilakukan pada minggu lalu. Nah, jadi itu ada wasting time atau pembuangan waktu pada saat pengelompokannya. Itu mungkin yang kedua, pada saat membuat refleksi pembelajaran. Nah, terkadang siswa belum berani untuk menyatakan kesimpulan pembelajaran atau pengalaman belajar mereka pada saat di kelas, dan itu mungkin perlu adanya pembiasaan emosional dan sosial mereka. Seperti itu. Jadi salah satu mungkin kekurangan dari Pak Yudi dari hasil penelahan diri sendiri. Yang pertama mungkin tadi kalau Bapak boleh garis bawahi pengkondisian di awal ya, pengkondisian awal, terus ketika melakukan refleksi ya mungkin. Terus apa yang sekarang ingin ditingkatkan dari segi itu kalau menurut Pak Yudi dari sisi kekurangan tersebut? Ya, saya mungkin akan mencoba berbagai teknik atau metode. Nah, teknik dan metode itu tentu saya harus cari, salah satunya bisa mengikuti pelatihan atau bisa berbagi dengan guru yang lain. Bagaimana cara mengkondisikan kelas yang baik? Apakah mungkin saja dari guru yang lain sudah melakukan metode yang efektif terhadap siswa-siswi yang ada di kelas tersebut? Metode efektif itu kira-kira seperti apa Pak Yudi? Ya, salah satunya mungkin guru berkolaborasi dengan saya atau berdiskusi dengan saya bahwa cara pengkondisian yang efektif itu diarahkan sedemikian rupa. Artinya guru tidak lepas kontrol, ayo anak-anak berkelompok, tidak seperti itu, tapi terus mengecek apakah benar kelompoknya sudah berkumpul, apakah benar dia sudah yakin untuk bekerja sama. Nah, salah satunya menggunakan tipe ice breaking. Itu kan untuk pengkondisian. Terus yang keduanya tadi untuk refleksi. Nah, salah satu yang saya diskusikan dengan rekan guru yang lain
untuk meningkatkan daya refleksi siswa, yaitu pertama percaya diri dulu pada siswa, menanamkan kepercayaan diri. Nah, bagaimana cara menanamkan kepercayaan diri mereka? Mungkin bisa dicoba dengan berbicara siswa tersebut apa yang dia tahu dulu aja, berani dulu aja, jangan sampai kita menyalahkan atau jangan sampai kita tidak boleh seperti itu, jangan gitu. Jadi tetap terbuka dulu aja pendapat. Siapa tahu terlatih seperti itu, di lain kesempatan dia bisa berpikir lebih kritis lagi. Oke. Ya, jadi dari dua hal yang ingin dikembangkan, salah satunya itu pengisian kelas, yang kedua itu adalah refleksi. Ya, terus Pak Yudi ingin meningkatkan. Kira-kira kapan mau melakukan cara yang tadi Pak Yudi sampaikan, dari mulai pengkondisian, terus cara refleksi? Ya, saya rasa akan dilakukan pada minggu-minggu berikutnya. Ya, belajar dari apa yang Pak Iwan tadi sampaikan, bahwa umpan baliknya ternyata itu ya yang tadi Bapak sampaikan, dan saya akan mencoba beberapa teknik dan metode itu di minggu yang berikutnya di pembelajaran kelas tersebut. Jadi metode untuk pengkondisian kelas, terus strategi untuk membuat refleksi anak supaya anak itu lebih meningkat, mungkin walaupun memang di sini tadi dalam penyampaian awal observasi saya Pak Yudi udah bagus, tapi Pak Yudi menyadari sendirinya ada hal yang perlu diperbaiki dan kekurangan, ya mungkin minggu depan akan dimulainya, ya kira akan dimulainya minggu depan, ya. Jadi hasil dari ini, ya hasil dari catatan saya Pak Yudi, ya alhamdulillah mungkin untuk observasi pasca observasi sudah selesai kita lakukan, cuma yang di catatannya ya yang pertama mungkin dari kegiatan observasi yang dilakukan oleh saya ketika melakukan observasi di kelas. Saya jabarkan, yang pertama mungkin Pak Yudi di hal penyampaian materi udah baik, apa yang diinginkan yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, selain juga untuk mensinkronisasikan dengan sikap itu tercapai. Cuman ada hal-hal yang memang perlu ditingkatkan, yaitu dari pengkondisian kelas, ya pengkondisian yang kedua refleksi. Nah, terus Pak Ibu juga tadi ingin mengeksekusi untuk kegiatan selanjutnya akan diterapkan di minggu depan. Itu mudah-mudahan ini jadi sebuah catatan Pak Yudi. Terus untuk menindaklanjutnya tadi Pak Yudi akan mengikuti diklat dan pelatihan, terus akan memfasilitasi murid dengan melakukan pembelajaran yang lebih baik dan lebih tertantang dan lebih komunikatif. Mungkin itu, ya mudah-mudahan Pak Yudi ini menjadi sebuah gambaran bahwa selaku pendidik kita tidak boleh berhenti dalam seperti tidak merasa kekurangan, karena ilmu dan pengetahuan terus berubah. Mudah-mudahan hasil observasi ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk Pak Yudi untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, terima kasih Pak Yudi sudah datang ke Bapak untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Ya, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Bapak tunggu di kemudian hari apa yang dilakukan Pak Yudi itu bisa terrealisasi atau tidak, ya mudah-mudahan sekali lagi menjadi hal bermanfaat buat kita, ya. Oke. Saya juga Pak Iwan terima kasih dengan kegiatan ini. Saya merasa memang diperlukan. Kenapa? Karena ketika guru sedang mengajar dan tidak ada umpan balik dari guru sesama guru, saya rasa tidak akan mendapatkan perkembangan pembelajaran berikutnya. Dan ini tentunya kegiatan seperti ini saya rasa perlu selalu konsisten untuk dilakukan. Terima kasih Pak Iwan sudah membimbing saya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.